Oke teman-teman, perkenalkan saya Nur Ajija dengan NIM 12340010078. Saya dari kelas BKI 6B. Dan di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang udah sukses di bisnisnya. Amin. Penasaran nggak bisnisnya bisnis apa? Kita langsung tanya-tanya ke beliau. Halo Teh Bibil. Halo Teh Jija. Ya, eh, sebelum kita nanya-nanya lebih jauh, lebih baik Teteh perkenalkan dulu kepada para pemirsa. Nama Teteh siapa, latar belakang pendidikan bagaimana, dan sebagainya. Oke, siap. Nama saya Nabila Nurul Wafa, boleh dipanggil Bibil ya. Terus apa lagi tadi? Pendidikan. Pendidikan. Saya SD SMP siapa? Boleh dari SD, boleh. SD SDN Pasir Bitung namanya ya, di dekat rumah. Kalau SMP saya di Ranca Ekek, SMP IT Cordova, dan juga SMA di pesantren Al Basyariah 2 itu di Marga Asih Cikondewa. Udah SMA? Udah SMA ya, sekarang di sini sebagai mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah yang alhamdulillah semester 8 kemarin baru sidang. Masya Allah, kan udah sidang. Ya. Kita doain masih revisi, masih ada revisi. Ya, semoga lancar lah segalanya ya. Amin. Nah, kan aku kenal Teteh ya udah punya bisnis gitu ya. Pas dari awal masuk ke sini juga Teh Bibil itu udah punya bisnis yang emang udah melejit gitu dari awalnya. Nah, saya pengen tahu bagaimana latar belakang Teh Bibil bisa berkecimpung di bisnis itu gitu. Apa ya bahasanya? Ya, boleh. Latar belakangnya itu awalnya sebenarnya nggak terlalu direncanakan akan di bisnis ini gitu ya. Kebetulan saya itu bisnis sejadah, sekarang berjualan sejadah sebagai reseller, bisa dibilang kayak gitu. Nah, awalnya sebenarnya berawal dari kalau minat untuk berbisnisnya itu memang udah ada dari SD sebenarnya. Hanya saja belum difokuskan ke satu bisnis, masih coba-coba di bisnis makanan gitu, coba jual produk-produk yang ada di sekitar saya gitu, yang punya tetangga atau punya saudara kayak gitu. Nah, mulai masuk ke bisnis sejadah itu awalnya dari orang tua yang mau berangkat haji gitu, terus mencari oleh-oleh untuk oleh-oleh sejadah gitu untuk dibagikan ke rekan-rekannya, saudara-saudara yang lainnya gitu. Nah, di situ nyari supplier sejadah yang murah gitu, orang tua itu dapatlah supplier sejadah yang murah. Dan kebetulan juga saya memang karena udah punya minat bisnis gitu ya, ketertarikan di situ, udah ikutan bisnis MLM gitu. Apa itu? Multi level marketing. Nah, jadi kalau di bisnis ini multi level marketing ini jadi sederhananya gitu ya, sebuah bisnis yang udah ada produknya tetapi gimana mau di skip? Iya gitu, jadi intinya bisnis MLM itu apa ya, udah ada produknya dari sananya, kita tinggal belajar memasarkan dan merekrut orang untuk ikut memasarkan produk tersebut juga gitu. Jadi gitulah inti MLM itu. Intinya sih belajar pemasaran, di dalamnya lebih belajar pemasaran dan cara menginfluence orang agar tertarik gitu buat join bisnis. Bagi saya yang masih awam cukup muter-muter ya MLM itu. Ya kayak gitu. Jadi intinya emang dari kecil itu udah dibiasain berbisnis ya. Berjualan gitu, ditanamkan jiwa bisnis mungkin ya. Dari mulai makanan tadi sampai sekarang ke bisnis sejadah itu gitu. Betul. Nah, mulai fix banget, mulai menekuni banget di bidang sejadah itu di tahun berapa Teh? Di tahun 2022 itu
ditawarin ke tetangga atau lewat online apa gimana gitu konsep awalnya? Kalau awalnya langsung ke online. Oh, langsung. Gitu, ya. Itu juga nggak berekspektasi bakalan banyak yang beli gitu ya, karena kita saya sama kakak saya gitu kan itu saya dan kakak saya itu disuruh orang tua awalnya, karena orang tua beli oleh-oleh banyak stok sejadah, ini coba masukin aja ke online, padahal saya sebenarnya udah punya produk lain gitu di online, tapi oh ya udah kata orang tua coba aja dulu gitu, nggak berekspektasi bakalan banyak yang beli atau gimana, ternyata ada yang beli gitu kan gitu. ya. Dan alhamdulillah sampai bulan ini itu 4 tahun pas Oh, gitu. 4 tahun Ya, pas. Masya sejadah Allah. saya, Dari mulai ulang tahun, syukuran gitu. bulan Juni banget waktu itu, bulan Juni 2022 pertama kali ada yang beli sejadah, dan sampai sekarang Kalau syukuran harus bagi-bagi sejadah dong. kita lah dipertimbangkan nanti. Pertimbangkan. Iya, minta doanya aja, pokoknya semoga lancar-lancar. Amin, semoga makin jaya, makin Amin, sukses. amin, Ya, intinya kalau di berbisnis itu istiqomah ya, konsisten dari kitanya. Betul, Oh. betul banget itu yang paling susah. Yang paling susah. Nah, ngomong-ngomong yang paling susah, emang pernah ada ngerasain tantangan gitu atau hambatan apa dari mulai mendirikan bisnis itu sampai ke setahun sekarang? Maaf, berarti ini Tabibel itu owner disebutnya. Kayak terlalu jauh ya kalau untuk owner. Oh, beda. Kalau owner tuh apa ya, dari mulai menemukan produk apa, menciptakan produknya dan memasarkannya gitu. Oh, Gitu. Kalau berarti saya disebutnya apa? penjual Founder aja. bukan? Penjual aja. Penjual aja, soalnya lebih ke reseller sebenarnya kalau saya. Oh, iya. Karena kan ngambil dari pabrik yang lain gitu, bukan bikin sejadahnya itu sendiri. Oke, berarti balik lagi, apa tantangan dan hambatan yang memang dirasain dari awal gitu? Tantangan dan hambatan tentunya cukup lumayan banyak ya, kompleks banget gitu. Dari awal mungkin yang pertama kali saya rasakan aja ya tantangannya itu adalah cara kita menghadapi konsumen. Gimana tuh? Harus dengan hati yang tenang tentunya gitu ya. Karena kan beda-beda gitu, tiap konsumen tuh ada yang Lanjut aja. ada yang setuju dengan apa yang di deskripsi kita, ada yang ekspektasinya terlalu tinggi sehingga dengan di deskripsi produk aja mereka masih tidak menerima hal itu gitu. Pernah juga waktu itu pertama kali ada yang komplain karena itu lumayan ya, sejadahnya tuh beli banyak 200 sampai 300-an pieces, terus nggak cocok pas udah dikirim mau dibalikin semuanya 300-nya gitu, kayak wah ya gitu lah. Karena waktu itu boleh diceritain ini? Boleh. Ya. Ini justru saya yang nanya, ini boleh dibagi. boleh. Ini apa sih, jadi kan waktu itu masih coba-coba beli sejadah terus di sablon belakangnya itu. Oh, iya. Jadi kayak kalau untuk syukuran 100 hari siapa binti siapa misalkan kayak gitu. Nah di toko online saya itu coba-coba tuh kalau di sablon bisa gak nih sejadah yang saya ambil dari supplier ini. Ternyata bisa-bisa aja di sablon gitu, dan nambah biaya tentunya, tetapi tetap ada yang membeli gitu. Nah tapi ternyata setelah dikirim ke pembeli itu nggak cocok, sablonannya itu kurang jelas kata pembeli gitu ya, kata konsumen, padahal itu udah secara maksimal lah tukang sablonnya juga gitu untuk sablon sejadah itu. Itu pokoknya di ujungnya berapa ya, di retur gitu, dibalikin, dan sekarang menumpuk gitu di gudang. Ini mau dikasih apain, udah ada tulisannya kan. Nah gitu kan jadi tantangan juga, ini gimana caranya, berarti kan itu rugi berapa gitu kan. Itu mana baru awal gitu. Iya, itu juga kaget juga karena di spam chat di Shopee. Hah, ini kayak gimana, saya kecewa gini gitu kan, kayak ini gimana, langsung down kan gitu. Waktu itu bingung juga cara menyikapinya gimana, langsung ke TikTok bagaimana cara menyikapi.
langsung. Iya, langsung telepon kakak gitu kan yang lebih tahu harus kayak gimana. Diarahkan lah dari situ, gini gini gini, coba gini 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 gitu, biar ya diarahkan lah sampai alhamdulillah sekarang kalau ada yang komplain bisa menyikapinya dan udah gak ada yang komplain lagi lah, sampai akhirnya gak ada yang komplain lagi. Itu sih salah satu tantangan yang membuat apa ya, kaget banget waktu awal punya bisnis gitu. Dan semakin banyak tantangan mungkin Tete juga makin tahu ya cara menghadapinya Iya. bagaimana, sampai sekarang bilang sekarang ya tantangan enjoy aja gitu, Iya. malah nggak ada tantangan. Karena apa? Sebenarnya pasti ada tantangan, tapi karena dari tetehnya mungkin enjoy ya, jadi itu nggak Bisa dipikirin mungkin ya. Ya udahlah gitu. Kira-kira hal apa lagi teh selama perjalanan bisnis Itu yang kan perlu kita tahu itu? yang perlu kita tahu. Mm. Yang paling penting tuh ilmu itu sih, ilmu hati ya kalau menurut saya. Ilmu hati Dan keyakinan gitu. Gimana? Karena apa ya? Apa itu? Bentar. dalam ya tadi salah satunya dalam menerima, Dalam menghadapi apa ya, resiko-resiko bisnis yang ada itu, kita harus punya jiwa apa ya, legowo, legowo, yang Menerima. apa ya, menerima apa yang tidak sesuai sama apa yang kita harapkan gitu. Intinya kan bisnis itu emang naik turun ya pasti. Kalau nggak rugi untung, kalau nggak untung rugi ya, kalau nggak itu paling ya ngepas gitu ya. Gitu. Sementara kan kita cuman bisa apa sih namanya, berencana aja kan gitu. Apa sih namanya, apa jadi mencegah gitu kan. Kita mencegah misalkan karena takut merugi, kita mencegah hal itu dengan, kalau saya memperhatikan stok yang ada gitu kan, karena gitu pokoknya gitu. Jadi diatur, di manage lah Nah, segalanya ya gitu ya. itu. Tapi kan pas kenyataan itu beda lagi ya. Sebesar apapun kita memanage, Apa tadi di manage ya, tadi di manage. iya, memanage hal-hal yang nantinya itu tidak diinginkan. Jadi kita harus pintar-pintar memanage dari segi stok, keuangan, dan apapun itu yang berhubungan sama bisnis online gitu sih. Kalau masalah manage waktu nih, emang Teteh nggak terganggu gitu sekolahnya? Dulu kan masih sekolah, SMA Dulu atau baru lulus SMA. Oh, baru lulus. Iya, sebelum masuk perkuliahan. Berarti itu waktunya masih senggang-senggang lah ya. Iya, senggang banget. Pas udah masuk kuliah, gimana tuh membagi waktunya? Nah, itu dia. Jadi kan waktu sebelum kuliah, karena itu saya yang megang ya semuanya gitu, dari mulai beli ke supplier, nge-packing, ngirim, karena kan orang tua waktu itu lagi pergi haji. Dan kakak juga lagi ke Eropa waktu itu. Jadi saya di rumah sendiri, nggak sendiri, adik saya sama saya sama saya di skipnya. Enggak, ini mah kalem bebas. Ya gitu, pokoknya di rumah tuh cuman bertiga, saya, adik, sama nenek gitu. Yang mana adik saya sekolah, nenek saya kan udah ya cuman bisa lihat saya packing gitu. Sementara pesanan 100 itu kan lumayan berapa kilo gitu kan buat ngangkut-ngangkutinnya gitu. Apa tadi tuh pertanyaannya? Memanage waktu. Ya. Nah, itu masih bisa gitu karena saya belum masuk kuliah kan. Belum masuk perkuliahan. Sebelum. Nah, sebenarnya itu juga jadi tantangan yang baru pas ketika saya masuk kuliah, karena mondok, kuliah sambil mondok juga gitu. Ini bisnis mau dikemanain gitu. Jadi awal-awal di manage-nya tuh solusi yang saya temukan itu adalah karena orang tua udah pulang kajiannya. Jadi sementara waktu awalnya ya, waktu sama orang tua aja gitu, packing sejadahnya itu. Packingnya. Berarti Teteh yang ngurus online-nya. Secara apa ya, pelayanan di Shopee-nya itu tetap yang megang saya, manajemen stok dan keuangan juga tetap di saya. Kalau di rumah itu
pokoknya packing sama pengiriman paketnya aja gitu untuk memanage waktu karena di sini Pondok ngaji juga gitu ya. sambil kuliah Gak gitu. mungkin Jadi bawa iya, sebanyak awalnya itu. mau dibawa ke pondok juga ya, tapi kayak masih maba, mahasiswa baru, santri baru, bawa banyak sejadah masa iya gitu ya, kayak malu aja gitu. Dan yang utamanya nyempitin lah yang lain juga kan, gitu kan butuh lapak yang lumayan lah ya gitu. Dan bingung juga ngirimnya kayak gimana kan nggak ada kendaraan dan nggak bisa juga gitu. Jadi ya udah keputusannya sementara di rumah aja dulu. Sampai sekarang juga di rumah Nah, packing segalanya. keterusan jadi 4 tahun gitu. Jadi 4 tahun. Nanti mah punya itu sendiri ya, gudang sendiri. Iya. Emang udah punya? Udah punya. Alhamdulillah. Pokoknya. Oke. Nih, mungkin ini yang paling urgent juga ya, pertanyaan yang paling urgent juga. Kalau dari segi penghasilan itu bisa Penghasilan. istilahnya apa ya, bisa menghidupi diri sendiri gitu, nggak minta lagi ke orang tua lah istilahnya gitu, sampai udah di titik itu gitu. Alhamdulillah sebenarnya bisa sampai di titik itu, tapi karena orang tua merasa yang wajib apa ya memenuhi kebutuhan itu orang tua, jadi kalau untuk uang saku ini mah terbuka aja ya, untuk uang saku per bulan saya itu masih dari orang tua, tapi untuk UKT perkuliahan saya backup sama penghasilan dari penjualan sejadah. Keren, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Meskipun sebenarnya nggak semua semester dari penghasilan sejadah karena ya naik turun bisnis. Jadi dari berapa semester? Berarti Kita bayar UKT teh 4 kali. 1 tahun sekali kan? 1 tahun 2 kali ya. 1 tahun 2 kali ya. Kan udah semester 8 ya sekarang ya Bu ya. Berarti udah 7 kalian lebih. 7 kali. Pokoknya dari 7 kali itu sekitar 2-3 kali itu sama orang tua gitu, karena ya masih naik turun gitu kan bisnisnya. Tapi alhamdulillah segitu ya lumayan lah untuk membackup orang tua juga gitu. Alhamdulillah gitu ya. Jadi penghasilan memang jangan diragukan lagi guys. Alhamdulillah gitu. Jajan-jajan kopi wae mah adalah gitu. Ya benar. Terakhir nih, pesan buat orang-orang yang mau berbisnis, satu hal apa yang sangat penting? Satu pesan untuk orang yang mau berbisnis berarti ya. 1, jangan takut rugi, yakin akan ada yang beli. Gitu sih. Sedikit tapi sangat sangat nancep gitu bahwa kita itu iya, bahwa kita itu jangan takut melangkah, jangan dulu memikirkan apa yang belum terjadi gitu. Maju aja dulu pokoknya. Meskipun cuman sedikit tapi istiqomah yang penting itu sih. Istiqomah konsisten ya. Oke deh, ini nggak terasa ya udah 18 menit aja. Sebenarnya pengen ngobrol lebih lanjut lagi, tapi ya karena terbatas waktu dan mohon maaf karena suaranya juga emang banyak dari mana-mana. Ada backsoundnya. Ya, oke deh, mungkin sesi pembahasan bisnis kita sampai di sini. Terima kasih Teh Bibi sudah bisa menyempatkan waktunya padahal di tengah kesibukan yang sangat luar biasa gitu. Terima kasih atas ilmunya, tips and triknya, dan pesannya kepada kita. Terima kasih gitu. Kita akhiri saja dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.